Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Anggraini, NPM 1963-1216, kelas 6I reguler malam, Banjarmasin. Pada mata kuliah etika profesi kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang kode etik. Mari kita langsung mulai ke materi yang pertama. Pengertian kode etik. Apa sih kode etik itu? Secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan juga etik. Kode berasal dari bahasa Prancis, code, yang artinya norma atau aturan. Sedangkan etik berasal dari kata etiquette, yang artinya tata cara atau tingkah laku. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Fungsi kode etik. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Mitchell pada tahun 1945 sampai 449, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Biggs dan Blocher 1986 garis 10 mengemukakan 3 fungsi kode etik. Yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Kemudian kita lanjut ke tujuan kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapatkan nama atau disebut dengan kode kehormatan. Tujuan yang kedua ialah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan spiritual atau mental anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya. Kode etik juga mengadakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembatas tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam hal interaksinya dengan sesama rekan-rekan anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Di samping itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Kita masuk ke penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab mengapa terjadi pelanggaran kode etik itu yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Yang kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi
karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Yang terakhir, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya. Apa saja sanksi pelanggaran kode etik? Pertama, mendapat peringatan. Pada tahap ini, si pelaku akan mendapatkan peringatan halus. Misal, jika seseorang menyebutkan suatu instansi terkait namun belum parah tingkatannya, bisa saja ia akan menerima email yang berisi peringatan. Jika tidak diklarifikasi, mungkin untuk bisa berlanjut ke tingkat selanjutnya. Yang kedua adalah pemblokiran. Misal, sebuah akun pribadi sosial yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama dan pihak lain yang merasa tersinggung karenanya. Ada kemungkinan akun tersebut akan di-deactivate oleh server atau hal lainnya yang cukup parah yang dapat mengakibatkan pemblokiran web atau blog tersebut. Daftar pusaka dan materi telah habis, maka saya cukupkan sampai di sini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.